afternoon, Miss. Okay, so yesterday actually we have done the evaluation, but because you failed, so we will repeat again. But I hope for today you will not fail again, because if you fail again, you will pay double. Double. So yes, I hope that you have prepared it. So I just want to ask the part that you have failed. It is ISP, and then I will start from the Sanskrit first. Yes. Okay. So my question yesterday was about um, the sound. Okay. So how can we know that we say AI or AY? what what uh, what do we do? I mean, what can we make sure to know that, oh, this one is different with this one, like that? Um, I think that I have learned about this sound. It was just about the sound is in the last, like I mean, when we say the sound or the words about the sounds, we know it in the last part. I mean, when we say, for example, like play, it would just something like sounds like a in behind a like that. And then for rain, it would just like sounds e Green, like that. So rain like that. rain. Rain, not rain. It was just like same. It makes me confused sometimes. So what have you learned from yesterday until now? About that, I still Rain, I place. I It's like remember, same, right? yeah, I remember that when Miss Julie explained it to the kids, to the children, Miss Julie just say that it's different. Uh, when you say rain, it was just like there's e behind, there's rain. You don't say like rain, but rain like that. There's something sounds like different. I mean, I mean, like this, yeah. Rain, like rain, like that. there's Yes. a. While like AY, play. I think. It was just like Not play. simple. It was just like it was just like quick. Wait, ay. Maybe AI the sound like wavy, berombak, I think. No? Wave, Like like wave. like Yeah. train, Because there's rain. So A. While wave. play, not play, not play, like that. Yeah, play. It's fast. Yeah, it's just Play. like fast. I played I played the ball, not I play the ball, no, right? Yeah, that's right. But it's train, not train, but Train. train. Like A, like that. Penekanannya itu. Okay. So for ISP Bahasa in this week, what did you learn? Sorry, Miss, that yesterday I told you, I tell that Told it's the wrong a part. review, but yeah, this week we already in new unit that is about air, api, dan udara. Tentang apa itu, Miss? Untuk hari ini tadi memang baru kita pelajari ASP Matematika Bahasa dan Sains. Kami menjelaskan kepada anak-anak tentang air, udara, api, basic dulu apa itu air, udara, dan api. Untuk air, kami menyebutkan bahwasanya ya air adalah cairan yang sangat diperlukan oleh setiap makhluk hidup, tidak hanya manusia tapi juga hewan, tumbuhan, dan semua makhluk hidup membutuhkan air. Dan kita kasih contoh pada anak-anak, setiap air yang mereka bawa itu penting untuk manusia gitu. Dan kami juga menanyakan kepada siswa apa saja kegunaan air, dan mereka antusias menjawab untuk mandi, untuk mencuci piring, untuk menyiram tanaman dan sebagainya. Untuk api, kami menjelaskan bahwasanya api adalah elemen yang biasanya berwarna merah, orange, kuning atau biru. Kami berikan contohnya kalau if mommy cooking and they will use the stove, and then the fire is blue. It was just like blue, even red, something like that. Untuk udara kami menjelaskan simple saja,
Sesimpel kami memberikan contoh, coba hembuskan nafas kalian ke tangan, coba tiup-tiup gitu. Nah itu adalah udara, atau contohnya udara yang dihasilkan kipas itu kita tidak bisa lihat tapi kita bisa rasakan gitu sih. Jadi untuk contoh dari ASP ini masing-masing, apa yang Miss kasih? Sebenarnya realnya lah dulu, yang nyata mereka lihat gitu, yang Miss tunjukkan ke mereka tadi apa? Kalau contohnya kan Miss Untuk air apa? kalau untuk air memang langsung kita contohkan botol air mereka, karena di ASP bahasa pun tadi kita tugasnya itu mewarnai, mengklasifikasi. Contoh ada anak nih yang menyiram tanaman, itu mereka menyiram tanaman itu menggunakan apa? Apakah air atau api gitu kan? Terus mereka bilang air Miss, oh ya itu adalah air. Terus ada juga tadi tugas di mana air itu bentuknya mengikuti wadah, jadi kita mewarnai wadah sesuai seharusnya air yang kita isikan ke wadah, tapi karena kita nggak ada, jadi kita hanya mewarnai. Air botol kan bisa, botol minum mereka. Kenapa nggak? Enggak, maksudnya tugas di ya sebenarnya bisa sih Miss. Mungkin minggu depan bisa kita contohkan. Cuman tadi memang contohnya itu botol untuk vas bunga, gambarnya untuk vas bunga itu. Jadi kita vas bunga kenapa ditaruh air? Kan vas bunga tempat tanaman ya. Vas bunga yang ada tanah, yang air Miss, yang air yang biasa dia digunakan di ruang-ruang tamu. Vas bunga seperti itu yang kenapa nggak langsung mereka lihat aja kayak bentuk kayak botol minum mereka kan air itu gitu. Tapi kita berikan contoh juga Miss, contoh ini contoh Miss ambil ya botol minum Aurelin. Nah kalau ini botolnya seperti ini bentuknya, dia akan mengikuti seperti ini. Nanti kalau teman-teman punya botol air berbentuk segitiga mungkin atau berbentuk bintang, love dan sebagainya, itu juga akan mengikuti. Bentuk botol mereka sama semua? Sama, yang panjang itu yang apa bentuknya namanya? Oh iya. Ya sama. Jadi kami cuma kasih contoh, nanti coba lihat di rumah kalau kalian punya wadah-wadah yang berbeda-beda, ada berbentuk segitiga mungkin, siapa tahu itu nanti pasti akan mengikuti, karena air sifatnya cair dan mengikuti wadah di mana dia berada gitu. Untuk udara contohnya apa tadi? Untuk udara kami contohkan saat kita menghembuskan nafas. Contoh kita tadi kami kasih contoh, coba semua hirup udaranya, kayak tarik nafas terus buang. Nah, coba pas membuang, setelah dibuang itu tangannya dikedepankan, terus kalian rasakan sendiri gitu. Terus mereka contohkan dan apakah kalian bisa melihat gitu? Tidak Miss gitu. Nah itu adalah udara gitu Miss. Berarti udara ini bisa dirasakan tapi nggak bisa dilihat gitu. Benar. Untuk api apa contohnya? Untuk api, untuk contohnya tadi kami menanyakan kayak apakah kalian tahu jenis-jenis warna api gitu kan? Ada merah Miss, ada orange Miss, ada lain lagi gitu kan? Terus ada yang bilang jawab biru Miss gitu. Iya benar, biru biasanya kalian lihat di mana gitu? Di kompor gas gitu. Biasanya mereka bilang saat mami masak apinya itu biasanya berwarna biru gitu. Iya benar gitu. Karena api ada. Jadi kenapa api itu berwarna-warna? Gak satu warna? Sebenarnya itu agak dalam juga Miss penjelasannya, karena contoh kalau gas dia kenapa biru ya karena karena kan pertanyaan kalian pun udah membahas ke situ gitu, sampai api berwarna biru, berwarna merah gitu. Mungkin next masih ada satu kali lagi mungkin bisa dijelaskan lagi Miss, karena tadi pun ada banyak yang kita jelaskan basic-basic dari awal dulu, jadi tidak kepikiran, cuman kepikiran tadi api ada beberapa warna gitu Miss. Supaya mereka tahu aja contoh api di kompor warnanya biru gitu. Mungkin next nanti kita coba untuk jelaskan aja Miss tentang itu. Ini saya lihat api merah menunjukkan suhu pembakaran yang lebih rendah. Tapi kalau udah hitam dia jenis api yang paling panas. Jadi kalau biru dan ungu itu katanya pembakarannya itu intens dan efisien. Jadi katanya warna api itu menunjukkan suhunya. Jadi semakin hitam dia semakin panas lah dia. Mungkin minggu depan kita coba jelaskan. Boleh menjelaskan lagi minggu depan dan cari sumber yang lebih terpercaya. Gitu ya. Jangan hanya dari satu sumber aja. Gitu. Oke, sebenarnya di SP Sains sama SP Bahasa ini kan topiknya sama ya. Jadi apa yang buat itu berbeda
belajar di kelas? Untuk perbedaan, kalau untuk sebenarnya biasanya kalau sama seperti itu checkpoint questionnya berbeda, pasti berbeda meskipun sama. Cuma kalau kami di kelas nih untuk pengimplementasiannya kan dia kan satu kali ini ya, satu kali jalan ASP matematika, ini bahasa sama sains. Jadi di awal nanti kita jelaskan dulu basic-basicnya semua. Kalau kita udah jelaskan nanti di ASP Sains bahasa kita nggak usah jelaskan lagi basicnya, kita langsung mainkan aja gitu sesuai dengan buku kita. Contohnya di buku, contohnya tadi di ASP Sains ada gambar anak yang sedang menyiram tanaman. Nah itu mungkin tidak kita singgung tadi pas di awal di basicnya, tapi pas di buku ASP Sains kita akan jelaskan. Apakah kalian pernah menyiram tanaman gitu atau melihat orang lain gitu? Yang digunakan untuk menyiram tanaman itu apa gitu, dan kenapa tanaman membutuhkan air juga gitu, itu kita singgung juga gitu. Jadi karena berbeda-beda di setiap buku pengerjaannya atau tugas-tugasnya, jadi kita pun menjelaskan atau tugas-tugasnya pun jadi berbeda gitu. Jadi yang fungsi-fungsi itu di mana, SP Sains atau SP Bahasa? Fungsi apa, Miss? Ya fungsi air, udara, hubungannya itu di SP Sains atau Bahasa? Sebenarnya ketiga-tiganya sih, Miss. Untuk kan itu kan pertanyaan basic ya, Miss. Fungsinya untuk apa gitu, apa dan seperti apa, contoh-contohnya kan basicnya. Kenapa tiga-tiganya? Karena kan sebenarnya di sains sebenarnya, Miss. Sains. Di sains, karena kan kalau sains kan dia lebih ke apa ya, sains gitu, sainsnya gitu. Kalau matematika kan dia cuman penjelasan biasanya aja, karena tugas-tugas itu nanti menghitung meskipun objeknya penjelasan nanti biasanya seperti apa? penjelasan basic yang seperti apa itu air, apa itu api, contohnya seperti apa gitu. Tapi jadi di SP Bahasa apanya? Kalau SP Bahasa lebih banyak mewarnai sih, Miss, di buku. Mewarnai, hubungannya dengan itu? Dengan air, api, udara? Gambarnya, tugasnya, contohnya nanti kita sebenarnya disuruh untuk mewarnai ini si anak tadi yang menyiram tanaman. Tapi kita kan jelaskan dulu sebelum mereka mewarnai, kita jelaskan dulu kenapa kan bahasa, kenapa ada hanya mewarnai? Kita ikut instruksi buku aja sih, Miss. Gak ada yang membaca gitu? Iya, kalau itu kan pasti kita baca juga, Miss. Contohnya kayak nanti si anak ini, contohnya Nina sedang menyiram tanaman gitu. Nanti kita suruh anak-anaknya, ayo kita baca sama-sama gitu. Lebih menekankan ke mewarnai, menekankan ke cerita juga. Contoh ceritanya gimana itu? Contoh tadi cerita itu yang botol, ada 2 botol, terus nanti kita disuruh untuk mewarnai. Tapi kita mau jelaskan dulu nanti pada anak-anak kayak ceritanya seperti apa. Ada juga tadi cerita yang 2 wadah terus diisi air dan dimasukkan batu. Nah kita cerita juga kepada anak-anak kalau semisal ada wadah terus kita mau masukkan ada air di dalam, terus kita mau lempar batu ke dalam, apakah batunya akan mengapung atau tenggelam gitu. Mereka jawab gitu ya. Okay, so for art and craft today we have made based on the LP there is making bird paper making, and we already made bird. It. Yeah, making paper bird. Making paper bird. And then we successfully. The step is we make the shape. We already provide the shape, the circle, and then we fold it into 2 parts. We fold it, and then we provide the head, 1 head, and 3 shape for the body, and then the. Why do you put 3 shapes? We follow the reference from the YouTube, and that is exactly pas aja with the fit with the carton paper, and then the carton paper, because we. So for the wings, what will you make? For the wings. The bird has wings, right? The bird, it's actually it's the body, and with the wings, it's always like 3 circle of the origami, and then we fold it in 3, and it was just like the body and the wings too. That was just complete. And then one more, the smaller circle is for the head. The smaller origami paper for the head, and then they will make the eyes with pencil, not marker.
No, the pencil. The pencil. But the eyes is black, right? Black and white. So for the white, Only black finish, we just make the circle black one. black. And then up to them, it was just like if they make small, two, it was just one big. It's up to them. Okay. All right. I think that's all for the evaluation for today, for the second evaluation. Yeah, maybe only for the sounds AI and AY. It wasn't really clear just now, your explanation. But for others, you could explain them. So I think you pass in this evaluation. Thank you, Miss.